Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Kau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat berlari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi gelap, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Tuhan menolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah
kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa pujian penyembahan kami, Yesus. Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Yesus, mari sama-sama kita angkat pujian. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanku selamanya. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu Tuhan. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab bagi-Mu-lah segala kemuliaan Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak menerima pujian kami.
Well, hey, hello Echo Generation. What a praise and worship yang kita punya di Echo Generation, Echo Worship. Thank you so much for the team, for the band yang telah melayani kita semua hari ini. Teman-teman terberkati, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita buka hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pejamkan matamu, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sekali kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin belajar firman Tuhan hari ini. Kami ingin buka hati kami, buka telinga kami untuk kebenaran firman Tuhan. Dan berkati Tuhan hamba-Mu ini yang terbatas, biar Tuhan pakai bisa menjadi saluran berkat buat anak-anak Echo Generation. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. So, hey guys, teman-teman siap untuk firman Tuhan? Haleluya. Minggu kedua di bulan Maret. Apa kabar teman-teman semuanya? Bulan Maret adalah bulan penyembahan. Dan minggu lalu kawan udah jelas banget bilang sama kita bahwa penyembahan itu tidak hanya terbatas kepada satu kondisi aja. Atau kepada satu situasi ketika ada nyanyian aja, ketika ada band aja, ketika ada lagu-lagu rohani aja. No, penyembahan adalah yang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Itu adalah penyembahan yang sejati. Amin. Ayatnya ada dalam Roma 12 ayat 1. Teman-teman udah sering baca ayat ini, tapi sama-sama kita akan belajar yang baru lagi daripada ayat ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. So, ketika kita mempersembahkan semua hidup kita, that's the key. Semua hidup kita, bukan sebagian-sebagian hidup kita. Ada orang yang hanya mempersembahkan kehidupannya ketika ada di gereja. Wah, ini jelas salah. Tapi ketika ada di sekolah, akhirnya mereka tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, tetap berdosa, tetap melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. So, hey guys, come on. Kata kuncinya seluruh kehidupan kita harus diberikan kepada Tuhan. Itu adalah penyembahan yang sejati, kata firman Tuhan. Amin. So come on, berikan kehidupan kita, seluruh kehidupan kita sebagai penyembahan yang sejati kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Dan pastinya harus memuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi ketika kita di gereja harus sama ketika kita ada di sekolah. Ketika kita ada di gereja, kita harus ada sama seperti ketika kita ada di keluarga kita. Come on. Kita bisa mungkin nangis-nangis di gereja. Kita mungkin bisa, aduh Tuhan, aku senang, aku bisa bersyukur, aku menyembah-Mu Tuhan. Tapi akhirnya di rumah atau di sekolah kita lupa apa yang telah kita lakukan di gereja. So come on guys, I think Corona ini mengajarkan kita banyak hal. Ketika kita benar-benar harus bergantung kepada Tuhan, dan mungkin kita nggak lagi harus datang ke gereja, karena memang betul, kita adalah gerejanya, kata firman Tuhan. Tubuhmu adalah bait Allah, tempat di mana Tuhan tinggal, tempat di mana Tuhan bersemayam. Jadi pastikan setiap tubuhmu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, engkau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. So, come on guys, mari sama-sama kita ubah perspektif kita di bulan ini, bahwa sama-sama kita akan belajar penyembahan itu adalah mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. So hari ini kita akan sama-sama belajar penyembahan lebih dalam lagi dari satu kisah di Alkitab. Teman-teman sama-sama mau belajar, amin. Jangan buka HP dulu, jangan intip-intip notifikasi, jangan lihat-lihat chat, jangan balas-balas chat dulu. Mungkin hari ini, sekarang ini sedang ada notifikasi berdentungan di HP-mu, tung gitu ya. Tapi you know what? Just swipe up first. Swipe up dulu. Karena apa? Karena kamu bisa balas itu nanti. Dan you know what? Khotbah ini cuma hanya 15 menit. Dan you bisa balas chatnya setelah 15 menit dari sini. Amin. So guys, come on, stay tune with me. Sama-sama kita akan belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Amin. So sama-sama kita akan baca Alkitab kita, Lukas 7 ayat 36 sampai dengan yang seterusnya. Perikop ini berjudul Yesus diurapi oleh orang berdosa. Wah, ini menarik kan guys? Yesus diurapi orang berdosa. Nah, sama-sama kita akan belajar dari sini. Ada kisah yang menarik di sini. Ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. So, hey, I'm gonna stop for a while. Jadi orang Farisi itu adalah siapa? Orang Farisi itu adalah orang
seperti pemimpin agama Yahudi, guys. Ya, pemimpin agama Yahudi. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang menerapkan setiap Taurat-Taurat Tuhan yang ada di Israel. Nah, jadi orang-orang ini adalah seperti polisi, kurang lebih seperti itu ya. Dia bisa menghukum langsung orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang tidak melakukan Taurat Tuhan. Jadi kira-kira gitu. Dan termasuk Tuhan Yesus. Dia pernah mengecam Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Dia melakukan mujizat di hari Sabat. Karena ada Taurat Tuhan kan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu artinya di hari Sabat itu tidak boleh ada kegiatan atau aktivitas apapun itu. Dan Tuhan Yesus melakukan mujizat di situ. Nah, orang Farisi ini mengecam kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, wah ini orang nggak bener nih, ini nabi palsu nih. Ini orang nih yang pokoknya nggak bener, dia melanggar firman Tuhan, dia melanggar Taurat Tuhan. Nah, guys, come on. Jadi ada sesuatu yang menarik nih di sini. Jadi orang Farisi itu dia mengundang Tuhan Yesus makan malah di situ, ya. Jadi sebenarnya menarik. Sebenarnya mereka berdua ini ada orang yang bertentangan, dan dalam pelayanan Yesus selalu aja ada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang selalu mengecam pelayanan Yesus gitu ya. Dan hey, sebelum kita jauh lebih lanjut, gue dapat satu kebenaran di sini, bukan pembenaran ya, kebenaran di sini. Dan I think it's something good juga untuk dibagikan. Ini di luar daripada konteks penyembahan ya, tapi hey, dengarkan gue baik-baik guys. You know what? Dalam kehidupan ini ada aja orang-orang yang mungkin membenci kita. Ada aja orang-orang yang mungkin hanya ingin tahu, mungkin kamu pernah begini ya, kamu pernah begitu ya, kamu habis begini ya, kamu bisa begini ya, kamu bisa begitu ya. Mereka cuma mempersalahkan begini begitu dari dalam kehidupan kita. You know what? Kebenaran yang Tuhan Yesus lakukan. Datangi aja orang itu, hampiri aja orang itu, ajak ngobrol aja orang itu. You know what? Kenapa? Mungkin itu nggak mengubah perspektif mereka untuk kehidupanmu. Tetapi at least itu mengubah perspektifmu untuk kehidupanmu yang selanjutnya. Mungkin itu nggak ngubah orang lain, mungkin itu nggak ngubah orang-orang di sekitarmu, nggak ngubah orang yang membencimu, tetapi itu mengubah dirimu supaya engkau tahu, oh memang ada ya Tuhan izinkan orang-orang yang membenci aku, memang ada ya orang-orang yang berbicara di belakangku, tapi you know what, ketemu aja. Karena apa? Karena kita nggak tahu tujuan dan maksud Tuhan antara kita dengan orang yang membenci kita. Amin. So come on guys, you know what? Kita nggak punya waktu untuk kebencian. Kita nggak punya waktu untuk orang-orang yang membicarakan kita di belakang kita. Kenapa? Karena yang ada dalam diri kita adalah kasih Tuhan. Yang ada dalam diri kita sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Oleh karena itu jangan izinkan kebencian merenggut kebahagiaan yang ada dalam kehidupanmu. Amin. So hey, come on, let's back to the Bible. 37, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal dengan seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli polam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Wow. So, ini kisah yang menarik guys. Ketika orang Farisi mengundang Yesus makan ke rumahnya, di situ ada seorang perempuan yang berdosa katanya. Dan bukan hanya berdosa, dia terkenal lagi katanya. Jadi bayangkan ini orang berdosa, kayak apa macamnya dosanya sampai bisa terkenal karena dia berdosa. Teman-teman get the point? Jadi ini orang ini benar-benar berdosa, mungkin dia berdosa dari segala orang berdosa gitu ya. Jadi dia sampai terkenal karena akan dosanya. Tetapi yang menarik adalah dia datang kepada Yesus, dia nangis di bawah kaki Yesus, dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Hey, rambut bicara mengenai kehormatan. You know, girls, kalian pasti kalau rambutnya kusut, rambutnya lepek, kalian udah pasti worry dan kalian udah pasti insecure. Ampun, rambut gue gimana nih, udah perawatan pakai conditioner apa, pakai sampo apa, kok rambutnya bisa lepek ya, kok rambutnya bisa keringetan ya, kok rambutnya bisa kusut ya. Hey, you know, betul karena memang rambut bicara tentang kehormatan, tapi wanita ini dibilang dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Itu benar-benar dia udah mohon ampun banget sama Tuhan. Dia menanggalkan segala gengsinya, segala kehormatannya, segala pride yang ada dalam dirinya
untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dan bahkan bukan hanya itu, dia membawa sebuah minyak wangi. Minyak wangi pada zaman dulu itu melambangkan sebuah persembahan yang terbaik. Ya, karena minyak wangi itu ketika dituangkan di air atau dituangkan ke dalam suatu ruangan, itu baunya akan semerbak mengisi satu ruangan itu. Dan ketika Yesus lahir pun, ada 3 orang majus yang bawa emas, kemenyan, dan mur kan. Nah, kemenyan dan mur itu juga seperti bentuk minyak wangian gitu guys. Ya, jadi memang sebuah minyak wangi itu adalah sebuah persembahan yang mahal pada zamannya Yesus. Dan wanita ini membawa minyak wangi sebagai persembahan untuk Tuhan Yesus. Wow, ini luar biasa guys. Coba bayangkan dari seseorang yang berdosa dan dia datang minta ampun kepada Tuhan, memberikan yang terbaik, memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dan you know what, di ayat selanjutnya, di ayat 48 kalau teman-teman baca jauh lebih lanjut, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Wow, guys, jadi you know what, ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, kita benar-benar menyerahkan seluruh kehidupan kita, apapun yang kita lakukan kepada Tuhan, maka Tuhan tuh sayang banget sama kita. Tuhan tuh benar-benar cinta banget sama kita. Well, bukan berarti artinya karena kita melakukan yang baik Tuhan tuh sayang. Tuhan tuh udah terlalu sayang sama kita. Dan bahkan orang berdosa aja yang datang kepada Tuhan, dia ampuni. Tuhan sayang kok sama orang berdosa. Amin. So guys, setelah gue renung-renungkan dari kisah ini kisah luar biasa kan. Ada 2 kebenaran yang akan gue sampaikan. Which is mungkin udah ada di judulnya gitu ya. Kebenaran yang pertama yang kita bisa belajar dari wanita ini, yang benar-benar mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, datang sujud di dalam hadirat Tuhan. Yang pertama teman-teman, wanita ini dia jujur. Dia jujur. Hey, you know what? Kita harus datang dengan kejujuran ketika mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Banyak orang nggak jujur, akhirnya tidak memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dia nggak jujur ketika ada di sekolah dan akhirnya dia menyontek dan akhirnya gagal untuk mempersembahkan hidupnya sebagai penyembahan yang hidup kepada Tuhan. Ada orang di bisnis, ada orang juga di kuliah, mungkin akhirnya tidak jujur dan akhirnya itu berefek kepada kehidupan yang selanjutnya. So guys, come on, kita belajar dari wanita ini, bagaimana menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus datang dengan kejujuran. Kita harus datang bahwa memang kita ini adalah orang yang berdosa, memang kita ini adalah orang yang salah, memang kita ini adalah orang yang penuh dengan yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Tetapi hey, ketika engkau datang dalam kejujuran, ketika engkau datang dalam hadirat Tuhan, ketika engkau datang ke dalam naungan Tuhan, ke bawah kaki Tuhan, engkau sujud, engkau berdoa, engkau minta ampun kepada Tuhan. Apa yang keluar dari Tuhan Yesus adalah kasih sayangnya sekali lagi untuk engkau. So come on guys, datang dengan kejujuran. Akui bahwa dirimu ini memang adalah orang yang berdosa. Memang akui dirimu ini adalah orang yang tidak bisa tanpa Tuhan. Come on, akui itu. Jangan sok kuat guys. Jangan sok bisa, jangan sombong. Kita ini harus jujur bahwa memang kita butuh Tuhan. Sering kali yang gue lakukan ketika gue menyembah itu bukan ketika ada di crowd atau ketika ada musik atau ada penyembahan aja. Seringkali gue menyembah itu ketika ada di kantor gue. Kantor gue itu adalah tempat yang sangat sepi guys, di lantai 3 di gedung NB, dan itu hanya muat 2-3 orang, pokoknya kecil dan di sudut ruangan. Dan di situ benar-benar gue bisa menyembah Tuhan dan benar-benar gue bisa berkomunikasi sama Tuhan. Tuhan, aku telah melakukan ini, aku telah melakukan begitu. Tuhan, aku telah begini, telah begitu. Tuhan, tunjukkan kasih karunia-Mu atas pelayananku. Tuhan, tunjukkan kasih karunia-Mu atas kehidupanku. Sekali lagi Tuhan, ayo sama-sama kita berjalan. Kita sama-sama kita sama-sama memuliakan Tuhan lebih lagi. Tuhan, come on, berkati aku Tuhan, tolong aku Tuhan. So, itu bukan ketika ada di crowd. In the crowd, kita juga tentu bisa menyembah Tuhan. Tetapi ketika sendiri, apakah kita tetap menyembah Tuhan? So guys, come on, mari sama-sama kita datang dengan kejujuran. Akui segala dosamu, segala kesalahanmu, segala ketidakmampuanmu di dalam kehidupan ini. Dan percayalah Tuhan akan mengubahkannya semua itu di dalam kuasanya yang begitu besar. Amin. So yang kedua, yang terakhir, is just only 2 things. Jujur yang pertama. Yang kedua, dia berani guys. Dia berani. Hey, bayangkan,
perempuan ini adalah perempuan yang berdosa dan terkenal lagi. Dan di situ ada orang Farisi. Orang Farisi kan tadi yang gue udah bilang, dia ini tugasnya adalah untuk menghukum setiap orang-orang yang tidak sesuai dengan Taurat Tuhan. Tetapi perempuan ini, dia berani loh datang ke rumah itu walaupun ada orang Farisi, walaupun ada penegak hukum di situ, walaupun ada orang-orang yang pasti strict dengan Taurat Tuhan. Tapi you know what? Perempuan itu datang dengan berani menghampiri tahta Tuhan. Hey, you know what? Perhatikan ini baik. Memang kita harus butuh keberanian untuk mengaku dosa kita. Kita butuh keberanian untuk bilang, Tuhan, aku ini tidak bisa tanpa Tuhan. Memang. Kenapa? Karena orang yang bilang, aku bisa tanpa Tuhan, itu adalah orang-orang yang sombong. Dan hanya orang-orang yang berani, yang bilang bahwa, yang berani bilang bahwa, Tuhan, aku butuh Tuhan di dalam sekolahku. Aku butuh Tuhan di dalam pelayananku. Aku butuh Tuhan di dalam pekerjaanku, di dalam karirku, di dalam studiku. Aku butuh Tuhan. Itu hanya orang-orang yang berani aja yang bilang kayak gitu. Selebihnya, yang bilang, aku nggak butuh Tuhan. Aku nggak percaya Tuhan. Aku nggak tahu Tuhan itu ada atau nggak. Hey, itu orang sombong. Dan you know what? Kita semuanya ini adalah ciptaan Tuhan. Harusnya yang kita lakukan adalah bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kita. Dan mempersembahkan kehidupan kita, semuanya yang terbaik untuk segala pencipta Tuhan. Segala pencipta itu Tuhan kita, Yesus Kristus. So come on guys. Hey, kita harus menjadi orang yang berani. Berani mengaku dosa. Berani bilang bahwa Tuhan, aku ini adalah orang yang lemah. Tuhan, aku ini adalah orang yang butuh Tuhan. Paulus pun dalam pelayanannya juga dia bilang, Tuhan, aku ini lemah. Tetapi firman Tuhan dikatakan bahwa justru di dalam kelemahan Pauluslah kuasa Tuhan bekerja. So come on guys, kita harus akui, datang dengan keberanian untuk menghampiri tahta Tuhan bahwa memang aku butuh Tuhan. Memang aku butuh Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan you know what, pasti Tuhan akan datang dengan kasih-Nya sekali lagi dalam kehidupanmu. Dan hari ini gue juga mau bilang teman-teman, bukan hanya berani mengaku dosamu. Bukan hanya berani bilang bahwa Tuhan, aku butuh Engkau. Tapi can I say this to you? I sering banget bilang hal ini berulang-ulang. Berani untuk bilang tidak kepada dosa. Come on guys, berani untuk bilang tidak kepada dosa. Kalau ada teman-teman yang ngajak engkau, kalau ada orang-orang yang ngajak engkau untuk berbuat dosa, you know what? Hey, bilang tidak kepada hal itu. Kenapa? Karena kehidupan kita ini jauh lebih berharga. Kehidupan kita ini adalah persembahan yang hidup. Kehidupan kita ini adalah baitnya Tuhan. Kehidupan kita ini adalah tempat di mana Tuhan tinggal. Dan harusnya kita jangan main-main lagi sama dosa. Kita harus berani bilang tidak kepada dosa. Kenapa? Karena kita tahu tujuan kita diciptakan bukan untuk itu. Kita tahu tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. So come on guys, berani. Aku berdoa biar teman-teman hari ini punya kepercayaan diri yang kuat di dalam kehidupanmu. Supaya engkau bisa melangkah lebih hebat lagi dari apa yang engkau bisa pikirkan. Dan juga engkau memiliki hati yang jujur, yang takut kepada Tuhan, yang ingin mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupanmu. Engkau memiliki hati yang jujur, yang berani bilang bahwa Tuhan, aku butuh Tuhan dalam kehidupanku. Hey, I think kalau teman-teman hari ini datang dengan dua sikap seperti itu, jujur dan berani, maka hari ini Tuhan akan menaungi engkau sekali lagi. Aku percaya hari ini hadirat Tuhan ada dalam kehidupanmu saat ini. Engkau mulai merasakan dari dalam hatimu ada sesuatu yang berkobar-kobar dan engkau ingin melakukan jauh yang lebih hebat lagi ke depannya. Dan engkau ingin memuliakan nama Tuhan yang lebih hebat lagi ke depannya. So come on guys, the two things that you need yang kita belajar hari ini, jujur dan berani. Come on guys, sama-sama kita memiliki sikap seperti itu, jujur dan berani. Amin. Jujur dan berani, jujur dan berani, jujur dan berani. Hey, aku nggak tahu lagi untuk mau ngomong apa, tapi hey, just two things, jujur dan berani, datang ke hadirat Tuhan, jujur dan berani, datang menghampiri Tuhan, jujur dan berani, mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Katakan amin. Haleluya. So come on guys, mari sama-sama kita berdoa, serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang telah menguatkan setiap kami. Kami berdoa Tuhan biar setiap anak-anak Eco Generation, mereka menjadi pribadi-pribadi yang jujur dan berani untuk mengakui setiap kesalahan dan dosa mereka. Dan kami percaya Tuhan firman mengatakan ketika kami jujur datang kepada Tuhan mengakui setiap dosa dan kesalahan kami,
maka Tuhan adalah Allah yang setia dan adil yang mengampuni dosa kami. Dan hari ini juga Tuhan, kami bukan hanya mau berani mengaku dosa, kami mau bilang kepada diri kami sendiri, kami berani untuk bilang tidak kepada dosa. Kami berani untuk menolak dosa Tuhan, karena kami tahu hidup kami adalah penyembahan yang kudus kepada Tuhan. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kami tidak mau menyakiti hati Tuhan. Kami tidak mau tidak memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan, pimpin kami, sertai kami, jagai kami bagaikan biji matamu. Lingkupi kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala penyakit apapun itu, virus, bakteri Tuhan, dari gangguan orang-orang jahat, dari gangguan orang-orang yang tidak yang ingin melawan kami. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus hari ini, hidup kami berubah. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Hey, that's a simple words to you guys.